Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan ya, saya mau ke empang, mau lihat kolam, mau lihat empang, lihat ikan, sambil bawa pakan. Ini saya bawa pakan daun singkong sama daun sentek. Tuh. Ini area kebun semua ya, kebun dukuh kebanyakannya. Assalamualaikum ya, kubur. Di atas ada kuburan. Di kebanyakan ya di sini tuh didominasi sama kebun dukuh. Itu kebun dukuh semua. Campur ya, campur-campur. Tapi kebanyakan didominasi sama pohon dukuh. Cuma untuk panen tahun kemarin tidak begitu banyak, tidak sebanyak dulu ya. Kalau dulu nyampe bertonton, kalau kemarin hampir di kebun yang jauh dari air itu pada nggak ada buahnya. Nggak tahu kenapa ya, udah 2 tahun bahkan lebih, mungkin buah dukuh tidak semaksimal dulu. Mungkin karena pengaruh musim juga ya, pengaruh cuaca. Kalau dulu ada dukuh tuh ada hama yang istilahnya disebut cakar burung ya. Jadi di ujung-ujung daun tuh, di dahan yang ujung itu pada merengka seperti cakar burung, makanya dinamakan hamanya cakar burung. Jadi mereka memberikan solusi lebih baik kalau ada cakar burung dipotong dulu lalu dibakar ya, biar dukuhnya pada aman. Sebab kebanyakan kalau nggak dipotong cakar burungnya itu pada mati pohon dukuhnya. Dulu sempat ada di dekat rumah saya, di pinggir jalan ada pohon dukuh yang mati, itu karena kebanyakan cakar burung. Juga selain itu ada benalu juga di sana. Untuk dukuh ya, jenis dukuh bermacam-macam. Jadi tidak semua yang seperti ini itu pohon dukuh ya. Sebab di daerah saya itu ada beberapa macam yang seperti pohon dukuh, buahnya hampir sama, cuma untuk rasanya beda. Ada kokosan, ada dupa, ada ramanten, ada pisitan, ada apa lagi ya? Udah mungkin itu. Jadi yang paling manis yang pertama dukuh, yang kedua ada dupa. Kalau dupa sama ramanten sama pisitan itu masih satu rasa ya. Cuma kenapa dibedakan dari namanya dupa, pisitan, dan ramanten, itu dibedakannya dari ukurannya. Jadi kalau dupa ukurannya itu besar, kalau pisitan hampir di tengah-tengah lah antara dupa sama ramanten. Kalau ramanten itu kecil ukurannya. Rasanya dari ketiga ini sama. Bedanya dari dukuh, kalau beda lah untuk manisnya. Mungkin saya nggak bisa jelasin apa-apa karena saya sekarang lagi tidak berbuah untuk dukuh sampai pisitannya. Jadi saya tidak bisa membedakan. Cuma tekstur dari cangkangnya berbeda sekali dari dukuh atau pisitan, beda. Kalau dupa itu atau pisitan lebih rapat ke buahnya, kalau kita buka ya lebih tipis juga untuk cangkangnya. Kalau dukuh itu tidak rapat dan cangkangnya ada kandal ya atau tebal ya. Cuma untuk dupa di sini tidak begitu banyak, ada beberapa, cuma gak begitu banyak seperti dukuh. Kalau dupa itu di daerah tetangga ada banyak, di daerah
Bunter itu udah berbeda kecamatan, itu banyak didominasi sama dupa. Kalau di sini mungkin yang banyak tuh pisitan, mungkin ya pisitan, dan pisitan pun tidak begitu banyak ya, tidak sebanyak pohon duku. Jadi di sini tuh daerah penghasil duku lumayan, makanya duku dari daerah saya, daerah Cililitan Ciamis itu dikirim ke berbagai kota, bisa ke Bandung, ke Cirebon, ke Jakarta. Kemudian yang terakhir jenis duku itu ada yang dinamakan kokosan ya. Itu hampir serupa, pohonnya seperti yang dulu saya pernah sebutkan di video yang dahulu. Kalau kokosan itu rasanya masam, kecut, itu cocok di daerah pesisir pantai, daerah panas ya, pokoknya itu cocok kalau jualan kita ke sana. Dan orang sini sering jual ke daerah Lakbok, pokoknya daerah yang panas lah, daerah sawah, daerah pesisir pantai itu pasti pada laris manis. Saya tuh suka geli sendiri, suka ketawa sendiri kalau pada saat saya lagi naik mobil, naik kendaraan, naik umumnya, naik kendaraan umum, naik bus atau naik elep, itu banyak yang nawarin duku di mobil tuh. Pas saya coba, kok rasanya kecut. Kata yang jualnya itu duku asli benar. Tapi saya memang tidak akan ketipu ya, karena saya udah tahu. Toh di kampung saya banyak pohon duku, pohon kokosan. Jadi saya tahu mana duku, mana kokosan ya. Ya hanya cerita saja ya. Kalau teman-teman mau main ke sini, di sini banyak pohon duku. Kalau pada saat panen itu pasti ramai ya. Kalau buahnya ada ya. Sekarang sudah tidak sebanyak dulu karena musim dan cuaca. Kalau dulu kalau musim panen dari kota, orang kota banyak yang ke sini, bahkan para tengkulak besar suka bikin los duku atau tempat penampungan duku di sini. Banyak. Sekarang kita lanjut ke ngawur ya. Ini udah mendekati empangnya, ini empang orang lain. Empangnya seperti ini. Tuh ke sana-sana banyak. Hanya empang kecil. Oke, lanjut saja kita ngawur ikan, beri pakan ikan ya. Ikannya pada gak ada, jadi saya belum isi lagi, jadi tinggal sedikit. Dan ikannya pada ngumpet, ini ikannya masih pada kecil. Lanjut kita pulang ya. Kita pulang. Kalau lagi musim tanam awal-awal ya, pada musim tandur biasanya banyak di sini, banyak anak-anak yang nyari belut. Kalau orang sini bilangnya ngurak, yang ngurak belut. Kita pulang. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan tonton dahulu, amankan durasinya. Saya sambil ngos-ngosan ini, capek. Amankan durasinya 3-4 menit. Dukung dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Buat kawan-kawan yang sudah mendukung, terima kasih. Pokoknya semuanya saya doain deh, termasuk saya juga, biar kita diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezeki, diberkahi rezekinya,
dan segala urusan aktivitas kita dilancarkan. Aduh ya, mas-masan ya, capek karena lumayan jauh dari Empang sana ke rumah, itu lumayan jauh. Sekian dulu ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.